pada faktanya di dalam sosial media orang berkomentar semua berlomba-lomba ingin harusnya Sambo mati. Berarti kita cabut aja itu, tak perlu tuh ada anggota Polri yang mendapatkan penghargaan kan begitu. Enggak gitu. Penghargaan itu wajib diberikan kepada yang berprestasi, tapi maka anak buah di rumah sendiri pakai seragam, pakai ini pistolnya dibayarin sama negara. Ya, kita dapat menghargai atau menghormati apabila kita merasakan masyarakat Indonesia diperlakukan secara equality before the law. Mahkamah Agung memangkas hukuman Verdi Sambo, memicu pro dan kontra di antara para hakim sampai para netizen. Mantan Kadif Propam Polri yang menjadi dalang dari kematian ajudannya sendiri itu batal divonis mati. Di meeting room hari ini kita akan membahas Verdi Sambo batal dihukum mati, mungkinkah hukumannya turun lagi? Sudah hadir di meeting room hari ini ada Mas Fikri Budiman, anak dari Pak Freddy Budiman, terdakwa hukuman mati. Di sebelahnya ada Bapak Risman Sialoho, SHMH, selaku praktisi hukum. Ada Inang Irma Huta Barat, aktivis senior kita. Dan ada Pak Dodi Haribowo, SHMH, selaku pengamat hasil putusan peradilan. Dan ada juga Bang Pablo Benua, BMP SH, sebagai influencer dan praktisi hukum. Pertama, saya mau bertanya kepada Mas Fikri. Mas Fikri, ya. Terakhir Mas Fikri mengeluarkan cuitan yang menimbulkan keviralan di netizen menyangkut diskonnya Sambo. Boleh diceritain nggak waktu itu kata-katanya seperti apa tuh? Oh iya. Jadi waktu itu sih pertama kali berkomentar ketika Pak Verdi Sambo ini udah divonis hukuman mati. Yeah. Setelah itu turun menjadi seumur hidup. Di saat itu aku udah kasih komentar bahwa kayaknya ada kemungkinan besar ini turun berdasarkan dengan KUHP yang baru dan ada beberapa peraturan, dan kayak saya menganggap power Pak FS itu begitu besar. Yeah. Akhirnya saya membuat sebuah postingan yang di situ bertuliskan jangan senang dulu nih untuk kalian yang berada di pihaknya almarhum Brigadir J, karena keputusan mungkin bisa berubah. Akhirnya sampai di beberapa hari ini kan akhirnya berubah. Saya bikin postingan lagi. 3 slide story sebenarnya saya bilang hahaha, kan saya sudah pernah bilang gitu. Sampai di akhirnya itu yang mungkin menimbulkan banyak perdebatan juga akhirnya, dan banyak yang berkomentar karena saya menulis lebih suci menjadi seorang pembunuh daripada berjualan narkoba. Kurang lebih seperti itu kalimat yang saya keluarkan. Di situ sebenarnya tujuannya menunjukkan bahwa ya apakah sekarang hukuman mati itu hanya untuk narkoba kah? Atau kita di sini bebas menghilangkan nyawa seseorang, karena ya tidak akan ada hukuman mati untuk orang-orang yang menghilangkan nyawa seseorang. Seperti itu sih. Kayak gitu. Waktu itu apa yang memicu Bang Fikri mencuit seperti itu? Ya sebenarnya nggak ada tujuan tertentu, sebenarnya hanya mengomentari aja sebagai masyarakat Indonesia yang di luar saya adalah anak seorang bandar narkoba Freddy Budiman. Saya pun sangat menyayangkan bahwa makin kesini rasanya semakin mudah untuk menghilangkan nyawa seseorang. Karena menurut saya pribadi menghilangkan nyawa seseorang itu hanya tugasnya Tuhan, bukan seorang sesama manusia. Dari situ tuh keresahan yang muncul akhirnya, dan melihat vonis Pak FS juga akhirnya yang merasa sepertinya ada masalah di sini. Itu sih sebenarnya muncul keresahannya dari situ. Ada masalah di sini. Ya. Kalau saya boleh bertanya kepada Inang Irma di sini, apakah juga melihat adanya masalah dari putusan MA yang mendiskon hukumannya Sambo? Tentu saja. Kalau bicara masalah kan sejak awal sudah masalah ya. Kalau kita bicara soal di ujungnya itu, kita harus tahu sejarahnya atau kronologisnya ya. Sejak awal itu masalah besar. Masalah besar dong. Karena satu,
itu rencananya akan ditutup selamanya, ya dong. Pertama itu ada tembak-tembakan antara 2 ajudan di Duren 3, lalu juga ada pelecehan dan ternyata itu fiktif ceritanya. Lalu ada obstruction of justice yang menjadi luput dari perhatian padahal itu luar biasa besarnya karena tidak pernah ada sejarah dalam republik ini pembunuhan berencana dilakukan oleh polisi, memakai seragam polisi, di rumah polisi, yang dibunuh juga polisi. Ya kan? Ada CCTV yang hilang, ada korban-korban berjatuhan, Kapolres yang harus mundur, lalu teman-teman kolega yang terkena getahnya. Kalau orang bilang nggak ikut makan nangka, kena getahnya. Ada juga yang ikut makan biji nangkanya mungkin ya. Tapi 97 orang tuh banyak benar, belum pernah ada. Artinya bahwa Ferdy Sambo menggunakan segenap kekuasaannya untuk menutupi kasus ini sejak awal. Lalu pada waktu rekonstruksinya juga kacau balau. Tidak boleh melibatkan pengacaranya, lalu tidak sesuai dengan BAP, ya kan? Banyak hal-hal yang dari awal sudah menimbulkan kalau saya skeptisism. Kalau bukan karena ada pengacara nekat ya yang namanya Kamarudin Simanjuntak, mungkin seluruh republik ini tidak akan pernah tahu bahwa itu bisa terjadi dan telah terjadi. Itu juga luar biasa sulitnya kalau diingat. Sampai ada tim sus, bayangin reskrim aja nggak sanggup. Kenapa? Karena semua yang meriksa itu kan anak buahnya. Jadi ada halangan secara powernya begitu besar ya? Bukan, itu juga anak-anak yang dulu bekas anak buah sekarang memeriksa. Jadi ada secara psikologis itu ada hambatannya, hambatan psikologis secara hierarkis. Lalu sampai diminta untuk dipecat. Harusnya kan aturannya, ini Bapak lawyer mungkin tahu bahwa setelah jatuh hukuman pidana baru dipecat ya. Nah, dalam kasus ini dibalik. Ingat nggak? Ada tim sus terdiri dari Wakapolri, terdiri dari bintang-bintang 3 yang namanya tim sus. Artinya apa? Artinya tidak mempan kalau reskrim yang memeriksa, kan gitu. Iya dong. Dari situ sudah terlihat sebetulnya. Lalu ada lagi tidak kunjung SP21, bolak-balik, jaksa juga nggak berani nerusin karena masih belum jelas. Tersangkanya pun masih banyak yang tidak ditahan pada waktu itu. Saya ingat, sekarang saya ngitungin tuh, yang namanya PC sampai diserahkan ke kejaksaan, SP21 baru ditahan di pagi harinya. Nah, ada privilege yang banyak sekali. Lalu ada amplop-amplop bertebaran yang mengembalikan hanya satu lembaga namanya LPSK. Yang lain tidak mengembalikan. Lalu pengakuan dari Eliezer, pengakuan dari Ricky Rizal, pengakuan dari Kuat Ma'ruf bahwa mereka didorong amplop di saguling sebelum menembak. Nah, itu hal-hal yang menunjukkan bahwa memang nggak bakalan ngaku, sampai di akhir sidang juga nggak ngaku. Ya kan, nggak suruh tembak kok, suruh hajar. Nah, itu banyak sekali keanehan yang dipertontonkan selama 2 tahun ya, 2022 dan 2023 ya. Jadi dalam hal ini kalau kemudian dari PN diputuskan jauh lebih dari tuntutan jaksa, itu kan juga karena netizen, karena opini publik, karena tekanan presiden ikut turun tangan bilang 4 kali transparansi. Nggak cukup, Mahfud MD juga ngomong, nggak cukup, Komisi 3 juga RDP. Jadi panjang sekali perjalanan itu sampai ke putusan hukuman mati. 3 orang hakim di PN. Ada hakim Wahyu Iman Santoso dulu, lalu Morgan Simanjuntak dan Ribut Alimin ya. 3 orang hakim dikukuhkan di tingkat kedua, yaitu sama, berarti ada 6 hakim yang mengukuhkan. Sampai ke MA 5 lawan 2, artinya ada 8 yang setuju, lalu 3 tidak setuju. Nah, ini kalau mau menganggap ada masalah atau tidak, tentu saja masalah besar, karena bukan hanya disparitas dari hukuman hakim kepada jaksa. Dari awal jaksa sudah diprotes kan, Kejaksaan Agung sampai memberikan keterangan
Kenapa hukumannya kayak angka cantik 88812 tuntutannya gitu kan? Dan seumur hidup loh tuntutannya pada waktu itu. Seumur hidup. Tapi jadi yang dikatakan oleh Mas Fikri itu benar kalau dia hahaha itu karena dari awal juga sudah diramalkan bahwa bahkan Mahfud MD mengatakan ini ada gerilya nih, ada yang bintang 1, bintang 2 nyamperin, terus sampai akhirnya beliau bilang di kantor saya juga ada bintang 3 gitu kan. Dan saya pikir kalau dari awal dia ingin menutup kasus ini dengan kuasa, dengan uang, lalu juga dengan intimidasi, apakah akan berhenti di situ? Tentu saja tidak. Kalau orang sudah bisa mengambil nyawa orang, maka menyuap, berbohong, memfitnah atau merekayasa itu adalah levelnya jauh di bawah pembunuhan itu sendiri. Jadi apapun yang dilakukan itu sangat mungkin, dan saya lihat bahwa ada masalah besar. Kenapa? Karena di sini MA mempertaruhkan namanya. Sampai hari ini belum keluar yang namanya konsiderannya. Apa yang meringankan. Jadi itu kita mau bahas, ya kan, Bapak penasihat hukum juga susah mau bahas. Advokat mau bahas juga susah, nggak tahu konsiderannya apa. Tapi intinya bahwa ini kalau hakim di PN dan PT menorehkan tinta emas, sekarang nih MA ini lagi diuji. Saya bilang dia menorehkan tinta dengan arang. Yang akan dipertanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Seorang APH ketika melakukan tindak pidana maka harus dikasih bonus 1/3. Kenapa? Karena dia adalah aparat penegak hukum, dia pegang senjata, dia punya kuasa, dia dilindungi undang-undang. Jadi dia tahu betul resikonya ketika melanggar pidana. Lalu juga dari sisi orang awam ya, tadi Mas Fikri juga bilang, itu mengoyak-ngoyak rasa keadilan masyarakat kalau menurut saya. Di samping juga bahwa ketika hukuman itu dijatuhkan, saya tahu perasaannya Mas Fikri, dia mau bilang kenapa bokap gua dihukum mati itu. Enggak, tepat kan intinya gitu kan. Kalau dari curhatnya seorang anak, bener kan? Saya menyarikannya bener enggak? Betul. Iya kan, kok bokap gue dihukum mati, yang ini kagak gitu kan. Padahal ini kan polisi, harusnya kan lebih berat hukumannya. Saya tahu. Nah, itu kamu benar dalam sisi melihatnya, karena hukuman itu nanti dilanjutkan oleh bapak-bapak ahli hukum ini, bahwa ketika hakim memutus, tujuan hukuman itu kan bukan hanya memenjarakan, menghukum mati atau memberikan denda, tetapi ada manfaat terhadap masyarakat supaya orang jera, misalnya ya kan, supaya orang merasa bahwa keadilan itu masih ada. Jadi saya bilang bahwa ini sangat mencoreng nama Mahkamah Agung dan akan dicatat dalam sejarah. Jadi 3 orang hakim itu, ya kan, yang memutus itu namanya adalah siapa hakim ketuanya, Sutadi, Soeharto, dan Yohanes Priyana. 3 orang ini saya bilang akan ditandai oleh masyarakat Indonesia. Apapun kesepakatan, apapun deal di situ, yang namanya hakim itu kan mulia. Kita manggilnya aja mesti yang mulia, benar nggak Pak? Kalau dia masuk kita harus berdiri di mana kemuliaannya. Ketika apa yang diwariskan itu nanti akan menjadi tanda tanya. Kita tadi mencatat dengan tinta emas, dan ini akan dipertanyakan. Entah apa yang didapat, apapun kesepakatan atau deal, apakah itu doa, dorongan amplop, apakah itu hutang budi, apakah itu hutang nyawa, tetapi keadilan di tangan mereka itu mengusik. Putusan itu mengusik hati masyarakat dan akan diingat. Menurut saya masalah besar. Putusannya masalah besar dan mengusik hati masyarakat. Nah, saya mau bertanya ke Bang Pablo sebagai seorang influencer yang mungkin bisa dikatakan menyuarakan hati masyarakat juga. Tapi apa hukuman yang pantas seorang Ferdy Sambo? Dan kalau tadi Inang sempat berkata, ini ada tekanan saat waktu itu memutuskan hukuman mati, terus dari seumur hidup berubah jadi hukuman mati lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Apakah di situ ada pengaruh dari tekanan masyarakat, dan tekanan masyarakat atau suara-suara netizen di media sosial seberapa besar pengaruhnya terhadap hukum kita di Indonesia? Ya. Jadi kalau yang saya lihat dari kasus Sambo ini, tekanan itu justru muncul sejak awal kasus tersebut datang
bukan hanya ya kita akui lah ya, kita ketahui bahwa ada gerakan-gerakan yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam untuk pembelaan dirinya Sambo kan, bagaimana caranya dia berupaya untuk dia tidak dihukum gitu. Kalau itu saya kira siapapun menjadi terdakwa dia akan selalu mencari jalan itu. Nah kalau masalah pengakuan yang diharapkan oleh masyarakat bahwa di dalam persidangan nantinya Ferdy Sambo akan mengaku, saya kira siapapun yang menjadi terdakwa juga dia diberikan kebebasan begitu penuh untuk bahkan berkata bohong saja diperbolehkan di dalam persidangan karena dia seorang terdakwa. Apapun itu, it's okay. Yang saya lihat begini, justru pada saat dia di pengadilan negeri itu muncul sejumlah tekanan itu justru dari publik di dalam terhadap persidangan, yang membuat akhirnya hakim memutuskan hukuman mati kan. Gitu. Pertanyaan saya begini, sekarang yang diharapkan oleh masyarakat apa sih? Putusan yang berkeadilan atau unsur balas dendam? Kita akui bahwa Ferdy Sambo melakukan satu tindak pidana pembunuhan berencana sampai dia hari ini bisa dijatuhi hukuman seumur hidup kan begitu ya. Tapi kalau kita cermati begitu ya, begitu banyak netizen di luaran sana yang menyoroti kasus tersebut, justru unsurnya adalah ingin Sambo ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, seperti lebih ke unsur balas dendam. Dan saya mengatakan bahwa lebih sadis netizen, lebih psikopat netizen daripada Sambo kalau menurut gua nih. Karena kalau Sambo membunuh dengan senjata api begitu ya, melakukan pembunuhan berencana dengan senjata api, netizen woro-woro agar Sambo dihukum mati, seolah-olah berencana membunuh Sambo dengan senjatanya adalah hukum di Indonesia. Yang mana ini dorongan publik dibuat sedemikian masif begitu. Saya nggak bela Sambo, apapun yang dia lakukan kita kecam berat gitu. Tapi saya berharap agar kita itu hormati putusan yang yang saat ini sudah ditetapkan di Mahkamah Agung. Nah begitu, di tingkat kasasi. Nanti pada saat dia di PK kita lihatlah nanti bagaimana putusannya. Saya sepakat juga apa yang tadi disampaikan oleh Fikri ya, bahwa betul memang ada terkesan bahwa pembunuh lebih suci daripada narkoba ya katanya. Benar, narkoba. Ya nggak bisa disamakan kalau pembunuh seseorang itu dia kan secara langsung kan mematikan orang, menghilangkan nyawa seseorang. Sementara saya kira nggak bisa dikatakan narkoba juga sebagai alat pembunuh massal kan begitu. Karena kalau kita mau sama kan, kemarin kita habis bahas pinjol juga bisa dikatakan media untuk membunuh banyak orang yang nggak akhirnya terlilit utang, pinjol mati juga kan begitu. Jadi nggak bisa kita katakan begitu. Tapi kita jangan lupa bahwa di dalam jurisprudensi banyak orang yang melakukan pembunuhan seperti Sumanto kita tahu ya, bahkan orang dimutilasi, dimakan dan sebagainya tidak dijatuhi hukuman mati. Artinya itu bisa menjadi satu patokan. Tapi kan mereka bukan polisi. Nah, kalau kita bicara polisi begini. Yang kita lihat kan bahwa seorang polisi harusnya dia yang menegakkan hukum. Kan begitu. Tapi ada perspektif lain di situ. Bahwa seorang polisi apa yang selama ini dia lakukan bisa jadi prestasi. Seperti yang dia pernah menangkap gembong narkoba 2 ton tuh. Kalau mungkin Sambo tidak tangkap itu pada saat itu mungkin mengakibatkan kematian untuk banyak orang, bisa merusak generasi bangsa. Nggak bisa gitu teorinya. Karena yang ditangkap pun juga sekarang nggak tahu kemana. Habis itu di saat yang bersamaan ada Teddy Minahasa, jangan lupa loh. Jadi begini. Ada masalah dalam sistem. Ketika menangkap harusnya barang bukti jangan dipegang oleh polisi. Karena kalau enggak jadinya dijual. Yang disuruh jualan juga Kapolres, Kapolsek. Maka kita harus pisahkan. Jadi nggak bisa. Kalau kamu bicara soal orang sipil, Sumanto dibandingkan dengan Jenderal Bintang 2 yang benar aja. It's not apple to apple comparison.
Sekarang This is begini. pembunuhan berencana, lalu dia tidak memakai tangannya sendiri. Sumanto mau motong-motong pakai tangannya sendiri. Dia suruh orang digeret Eliezer, digeret Kuat, digeret Ricky Rizal. Jadi ada 97 polisi juga yang terlibat. Ya apapun lah itu. Artinya begini. No. It's No, not ya, apple. ya. Biar saya I jelaskan. want you to know bahwa Uh-huh. it is not apple to apple comparison. Iya. Saya berbicara begini. Kalau kita mau lihat Sambo dari situ gitu ya, dia kan karena dilengkapi oleh alat kekuasaan tadi itu. Makanya ya, harusnya oke. lebih berat hukumannya dan lebih Iya, paham saya hukum. paham. Maka sekarang kan dia sudah dijatuhkan hukuman. Iya. Dan kita patut hargai dong dengan apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, kan begitu. Gini, we don't have a choice. Mau menghargai atau mau tidak tergantung. Kalau saya bilang banyak hakim yang bikin keputusan sampah. Oke. Jangan kita normatif. Banyak orang yang tidak bersalah masuk penjara dan banyak koruptor yang Oke, masih biar saya berada di selesaikan. luar. Ngerti nggak? Oke, biar saya selesaikan. Jadi jangan normatif Oke, gini. biar We're saya talking selesaikan. about something that is very complicated gitu. Ya. Oke, Kalau biar saya kamu selesaikan. bicaranya normatif, kita nggak bisa Setuju, diskusi setuju. jadinya. Kita harus menghormati keputusan hakim. Iya. Kita hormati perasaan rakyat Indonesia. Ada Kenapa? juga- Karena ya. hukum tertinggi adalah kepentingan masyarakat. Jangan lupa loh. Oke. Kamu bicara hukum di tangan hakim yang bisa disuap, yang bisa disogok, yang bisa kena OTT. Tetapi kepentingan masyarakat, negara aja kalah dengan kepentingan masyarakat. Lalu kita apakah dengan untuk menegakkan keadilan itu kita harus berbondong-bondong menolak putusan hakim? No, Apakah kita harus Bukan, seolah-olah bukan. mengecam putusan hakim Bukan tersebut? Kan kepentingan masyarakat. Kalau nanti ada sambo-sambo lagi, polisi akan nembak lagi. Betul. Kenapa? Karena saya nggak dihukum mati. Kalau dengan dia dihukum, ketika dia sudah dijatuhkan hukuman seumur hidup, apa tidak cukup untuk membuat satu efek jera di kalangan masyarakat? Of course not. Kenapa? Karena kalaupun nanti KUHP itu berlaku, ya tahun 2028 kita udah ikut konvensi. Saya juga bukan mau orang mati dibalas mati. Bukan begini. Kalau dia sudah dipenjara, lalu dia 10 tahun berkelakuan baik, lalu kemudian dikaji, maka itu adil namanya. Kita juga nggak mau matiin orang, bukan itu. Ya makanya. Tadi kamu bilang netizen psikopat pengen balas dendam, nggak ada. You Loh, don't pada know. faktanya di No, dalam no, no, di dalam no, di no, dalam no. sosial media orang berkomentar That's semua not berlomba-lomba true. ingin harusnya Nggak Sambo mungkin. mati. Karena mungkin gini kali ya Bang ya. Kalau media nih ngomong, netizen ngomong, ada orang kasih duit 10 juta dolar depan kamu, omongan itu nggak didengar. Ya. Yang menang yang duit dilempar di depan Nah, muka. tapi pada faktanya Jadi- komentar di netizen kita kan selalu memperhatikan juga. Karena mungkin masyarakat itu berpihak pada korban, Bang. Kita merasakan, Iyalah. ini kita berbicara akui kemanusiaan. bahwa kita tidak menghilangkan bahwa Ya. Joshua itu adalah korban. Kita tidak Betul. hilangkan itu. Karena kan kemarin gini Bang, kalau misalnya kasus ini kan sebenarnya kasus yang tiba-tiba muncul. Awalnya kan hilang, hampir nggak dibahas sama Kita masyarakat. akui itu. Nah, Artinya begini, saya mau bandingkan kalau Sumanto diberikan kekuasaan itu pun dia akan lakukan pembelaan Nggak dengan gitu caranya lah. dia. Ya. Dan yang di dalam hukum yang dilihat adalah mens rea seseorang. Dan Mens rea dari ya. awal. Ya, mens rea makanya kita lihat Begini, bahwa Sumanto begini. punya mens rea juga untuk membela diri pada saat dia Listen, mens rea-nya itu pembunuhan itu hanya satu di tengahnya. Di sekelilingnya ada lagi obstruction of justice. Ya, melibatkan 97 orang yang ditahan. Iya. Ada yang disuruh hilangin CCTV, ada yang suruh menyembunyikan pistol, ada yang disuruh membuang pakaian, ada yang disuruh melakukan karena apa? Karena masih punya kuasa. Itu ya. Lapisan ketiga, ada lagi urusan money laundering, urusan 303 yang belum tersentuh. So this murder case di tengah-tengah itu hanya center yang akan harus membuka Iya. kotak Pandora. Ya, Beda. oke. Itu kita sekarang somebody ini. yang psikopat yang tidak punya kuasa, yang dia mutilasi dia pakai tangan sendiri, Betul. nggak pakai Ya, tangan ada orang. dua hal yang Bang. kita bahas saat ini kan jadi melebar kemana-mana. Ya. Kita bicara tentang bagaimana putusan MA. Yang Betul. saya lihat adalah apapun itu, hari ini kita ketahui bahwa putusan MA jelas menurunkan atau mendiskon hukuman Sambo itu. Betul. Sekarang pertanyaan, kita hormati atau kita hargai atau malah kita Nah. tolak? Itu aja dulu. Oke, Oke, kita kembalikan ke kita kritisi. kita kritisi. Kalau aku Kritisi pribadi boleh. merasa dengan statementnya Bang Pablo tadi itu menyatakan bahwa polisi-polisi yang baik, yang punya track record baik, misalnya dia menghajar gebong narkoba, berhak untuk membunuh masyarakat. Loh bukan seperti itu. Dengan statement Sekarang tadi kayak gitu. Kita Tadi- melihat. tadi kan Bang Pablo bilang, Sambo ini gebong narkoba baik. Kita lihat prestasi. begini. Tadi Inang Irma mengatakan bahwa seorang penegak hukum harusnya ketika dia melakukan satu perbuatan pembunuhan berencana, maka sepertiga ada berlaku hukuman pemberatan. Sekarang bagaimana kalau kita balik? Itu perspektif pertama. Perspektif kedua kita balik nih. Seorang penegak hukum juga harus dilihat
prestasi apa yang dia sudah Enggak. dapatkan ketika Oke. dia Enggak, itu prestasi itu hilang sih. Kamu salah. Enggak. Prestasi itu hilang. Kamu Bentar. salah. Kalau saya mau jadi polisi, kalau saya nangkap penjahat itu bukan prestasi, itu tugas saya. Betul, kewajiban. Yes. Teman saya juga bingung. Oh, ini bea cukai nangkep narkoba, sabu, senjata, pamer gitu. Terus teman saya yang orang luar negeri nanya, "Isn't that what they do? Bukannya itu yang tugasnya mereka?" Betul. Pabean bea cukai untuk menangkap penyelundup. Polisi tugasnya Yandung Yom. Ingat ya, Tribrata, melayani, melindungi dan mengayomi. Jadi tidak bisa dikatakan kamu berprestasi, kamu bikin semua orang bahagia dengan satu hari kalau mau ngerusak. It's so easy. You can burn the house. Wah, tapi dia tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena dia prestasinya banyak. Oh enggak, harus dihukum. Kalau dia melakukan kesalahan harus dihukum. Tetapi tidak bisa kita tentukan bahwa wah dia harus dihukum mati. Enggak bisa seperti itu. Gini. Kalau orang bintang 2 ya tidak punya prestasi, dipertanyakan bintang 2-nya apa? Saya yang nanya kenapa orang seperti Ferdi Sambo bisa jadi Kadif Propam. Nah, oke, itu gimana? Karena senior-seniornya juga mempertanyakan. Dia tidak pernah jadi Kapolda, dia tidak pernah mempunyai prestasi. Ada atasan yang namanya Krisnamurti yang jauh lebih hebat, jauh lebih dulu. Tapi bukan hanya merit system yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia, and you know that. Jadi kalau ada orang bilang bahwa menangkap gembong itu adalah prestasi, tugasnya dia. Bahkan ada yang namanya Satgasus Merah Putih. Semua diambil alih, dari mulai narkoba, dari mulai sex trafficking, dari mulai 303, dari mulai prostitusi online, dari mulai semua. Tapi sampai hari ini itu belum ada satupun putusan pengadilan yang membuktikan bahwa 303 apa yang terhadap Sambo ya. Kita bicara spesifik terhadap Sambo itu belum ada. Ini kan masih isu, kan begitu. Karena tidak ditindaklanjuti. Pertanyaannya siapa yang mesti memeriksa? Polisi. Ya kan? Lalu tadi kita bahas tugas. Polisi Lalu memeriksa bagaimana polisi. dengan sistem di dalam Polri? Anggota polisi itu diberikan penghargaan. Berarti kita cabut aja itu, tak perlu tuh ada Oke, anggota sebelum Polri yang melenceng mendapatkan lebih penghargaan jauh, kan begitu. Enggak gitu. Sebelum itu kita Penghargaan tanyakan itu ke wajib ahli diberikan hukumnya kepada dulu ya. yang berprestasi, tapi Ya, maka membunuh itu. anak buah di rumah Ya. sendiri, pakai seragam, pakai ini pistolnya dibayarin sama negara. Ya, tidak menghilangkan penghargaannya dong. Loh, Oke. bukan hanya penghargaannya, nyawa orang hilang. Bagaimana kamu mau membandingkan penghargaan dengan nyawa orang yang hilang itu? Loh iya, betul, kita akui. Sampai hari Tapi ini kita bagaimana kamu bisa membandingkan penghargaan itu dengan nyawa Joshua Betul. yang sudah duduk nggak pakai senjata? Angkat tangan. Kalau kamu Kita akui. Kita kalau akui. kamu tentara, ada orang angkat tangan, kita selesai. Kita kamu nggak tidak akan- boleh tembak. Betul, kita akui itu. Ya Apa udah. dari tadi kita tidak berbicara bahwa Sambo ini tidak bersalah. Yang saya tekankan di sini Kamu bilang adalah tadi netizen psikopat. loh, memang netizen banyak yang meminta Sambo dihukum mati. Netizen nggak punya pistol. Netizen tidak tembak orang yang sudah Lalu duduk di depan. lalu sekarang saya mau tanya, dengan netizen No, that is melakukan pembunuhan yang peradilan. keji dan sadis. tapi netizen melakukan peradilan di luar persidangan. Nggak ada Sambo itu. harus dihukum mati. Itu apakah kalimat-kalimat yang menurut Karena bukan anak kamu yang dihukum mati, karena bukan anak kamu yang tidak boleh dibuka petinya, Betul. karena bukan anak kamu yang tidak boleh dikuburkan tanpa melihat. berbeda. Kalau saya mau sampaikan begini, kalau Itu anak namanya saya empati. betul. Oke. Saya Tahan, kalau tahan. saya Benar itu. Kalau anaknya kalau yang saya Bang mau Oke. sampaikan begini. Tahan. Kalau saya Ya. keluarga saya yang dilakukan, saya layak marah. Bahkan mungkin saya akan balas dendam. Saya lakukan hal yang serupa. And Yang jadi perbedaannya apa pertanyaan- berarti? Oke, Tahan, yang tahan, jadi tahan. pertanyaan adalah begini. Bagaimana dengan netizen di luaran sana yang tidak terlibat langsung di sana? Begitu putusan MA keluar bahwa dia Apa sih Bang, yang dilakukan netizen itu apa sebenarnya? Aku mau nanya, apa? Pertanyaan saya apa Karena yang, gini, apa yang dilakukan netizen Nggak ada. dengan mengatakan Hanya bahwa berkomentar. harus dihukum mati? Harus Netizen tuh dihukum nggak mati. ada yang nyamperin gedung, Oke, nggak ada. kita Loh, kembalikan. dari komentar kan kita bisa baca. And then Dari komentar kita bisa iya, membaca kenapa? itu. Ada apa dengan komentar dengan dunia media sosial sekarang? Ya, ada apa? masalah apa dengan Itu- komentar? itu pertanyaan saya. Karena Ada begini, apa? Netizen itu di posisi korban. Kita kan punya empati. Netizen bukan korban. Bukan kok, kita berada di Netizen pihak korban. Ada rasa bukan korban empati. di sana. Inilah Oke. rakyat Indonesia. Sebentar. Budaya kita Sebentar. tuh kan empati tinggi. Oke. Ya kan? Sebentar. Kita kembalikan ke pengamat Pak Dodi sebagai pengamat hasil putusan. Tapi sorry Bang, Persidangan, ya. namanya satu terakhir. Ya, ya. Netizen aja udah ngasih tekanan segitu besar ya, menurut Bang Pablo udah tekanan besar. Ya, ya. Hukuman tetap hukuman mati kok. Tetap seumur hidup kok ini.
Loh, Oke. padahal seumur hidup kok. Tahu nggak Jadi apapun tekanan itu apa ceritanya. yang- Sorry, ini saya gua potong. Apalagi kalau enggak. No, saya potong. Kalian salah. Kalian bicara seolah-olah gua menolak Sambo dihukum mati. Tidak. Ya. Saya menghormati putusan pengadilan. Betul. Apakah itu hal yang salah? Enggak. Kalau tadinya Sambo tidak disunat pun itu potongan jadi seumur hidup, kita juga hargai itu kan. Saya cuma meminta kepada netizen, ini sudah selesai, sudah diputus hukuman dari hukuman mati sekarang menjadi hukuman seumur hidup. Terus netizen semua pada tulis di komentar harus dihukum mati. Loh kok? Apa ngasih kopat itu? Oke, kembali ke Pak Dodi. Ya, enggak psikopat, Kembali tidak ke- psikopat karena di posisi nyawa. sebagai pengamat hukum di sini, bagaimana Pak Dodi melihat pengaruh tekanan dari netizen? Apakah mempengaruhi keadilan atau peradilan kita nih hanya jadi mengikuti kata-kata netizen atau tidak gitu? Ini pandangan saya sebagai pengamat hukum lah ya. Hari ini kita mendapati bahwa putusan kasasi Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Yang mana sejak proses di pengadilan negeri dia sudah dihukum mati, kemudian naik banding dikuatkan tetap menjadi hukuman mati, dan hari ini dia mendapat hukuman Seumur hidup. seumur hidup. Nah, kalau saya mengamati dari sejak awal proses ini, memang tidak salah yang disampaikan oleh Inang Irma bahwa Sambo ini adalah dia punya senjata, dia punya borgol, dia punya kekuasaan, dia berbuat semena-mena dan harus dihukum seberat-beratnya. Nah, persoalannya adalah bahwa sejak proses di tingkat pengadilan negeri, media sosial ini nih sudah lebih dulu memvonis, sementara proses hukum belum berjalan. Ya. Nah, dan itu seringkali terjadi dalam praktek hukum di Indonesia, sehingga tidak murni menjalankan apa yang menjadi hukum positif kita. Nah, buat saya putusan hari ini dari Mahkamah Agung adalah justru mengembalikan hukum yang sesungguhnya. Jadi roh hukum yang kemarin dalam proses pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini hilang karena seluruh media sosial mengutuk yang namanya Sambo. Nah, hari ini dengan adanya tetap ada DO ya, seperti opinion dari majelis hakim 3-2 ya Bu ya, Inang ya. 3-2. Nah, ini artinya di tingkat hakim agung juga mereka berdebat tentang hukum ansih yang harus berlaku gitu loh. Nah, keputusan ini dibuat tanpa ada tekanan media sosial sebelumnya waktu mereka bersidang, sehingga inilah yang saya lihat lebih murni perdebatan mereka antar hakim agung di Mahkamah Agung sana. Ya, kemudian terkait dengan adanya hukuman mati yang dilakukan oleh almarhum papanya Fikri, buat saya itu memang udah hukumnya. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan antara perkara yang narkoba yang notabene sudah ada undang-undang menyatakan dia harus dihukum mati, dalam undang maksimalnya memang begitu, dengan perkara ini pembunuhan berencana yang hanya 20 tahun ancaman hukuman maksimalnya. Jadi saya di sini mau menyampaikan bahwa apa yang dilakukan di Mahkamah Agung sana, mereka sudah mengembalikan roh hukum ini kembali sebagai panglima. Jadi tidak ada
intervensi dari mana-mana. Siapa yang bisa jamin nggak ada intervensi, Mas? Siapa yang bisa menjamin nggak ada intervensi? Kan yang ketangkap tangan banyak banget yang OTT sekarang ini hakim agung yang ada di penjara karena korupsi dan karena jual beli putusan ada berapa banyak? Coba diterangkan. Ya kalau masalah itu kan udah ada tugasnya masing-masing. Di sana kan ada pengawas di Mahkamah Agung. Mas, di KPK ada pengawas, di Departemen Agama ada pengawas, di mana-mana ada pengawas. Nggak bisa normatif begitu. Kita tuh juga nggak bisa naif bahwa bukan tidak berarti bahwa hakim agung mengembalikan marwah dari hukum itu hanya karena dia memberikan hukuman yang lebih ringan. Memang jadi gini saya coba mau kalau persoalannya adalah persoalan attitude bangsa ini yang selalu nggak kita akui bahwa penegak hukum. Kalau yang korupsi adalah gini, oknum. Ya, jadi kalau kita bicara oknum yang korupsi bisnis, kalau yang korupsi itu adalah gembong narkoba, itu memang pekerjaannya harus menyogok-nyogok. Tetapi ketika aparat penegak hukum yang korupsi, maka celakalah negeri ini. Ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Tenggara dengan Corruption Perception Index yang nilainya 34, bareng dengan Kamboja, dengan Laos, dengan negara-negara yang chaos. Jadi kita itu juga harus melihat ya, bukan hanya seperti katak di dalam tempurung. Kalau korupsi itu sudah sampai ke MA, sudah sampai ke Kejaksaan Agung, sudah sampai kepada kepolisian, itu kan hal yang membuat kita mendirikan KPK pada tahun 2001 dan hal itu belum membaik. Kenapa? Karena Corruption Perception Index-nya itu tidak bertambah baik. Ketika nilai kita di bawah 5 CPI, artinya kita termasuk negara-negara yang hukumnya belum tegak. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa marwah itu diangkat karena dia hakimnya ada gelar agungnya, tidak ada bedanya konsideran dia dengan konsideran dari di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Makanya kita mau nunggu nih, apa sih konsiderannya? Jangan-jangan karena berkelakuan baik. Apa? Bohong dari awal. Tapi kita harus garis bawahi juga, Inang. Mohon maaf. Kita harus garis bawahi juga. Tidak semua penegak hukum itu bajingan. Tidak semua penegak hukum itu jahat. Ya itu kan nggak usah dibilangin, anak kecil juga tahu. Artinya begitu. Jadi kalaupun ada yang melakukan itu adalah oknum kan begitu. Kalau kita ini mau ngomong omongan, misalkan Anda bicara. Tetapi yang mengadakan survei dan research itu adalah orang-orang yang jujur yang mengisi namanya Corruption Perception Index. Terserah Anda mau ngomong apa. Tetapi intinya bahwa negeri kita ini menjadi negeri yang terkorup dan itu memalukan. Kenapa? Karena artinya investasi itu menjadi lebih mahal bunganya, country risk-nya lebih mahal dan orang miskin ya yang harusnya bagiannya itu jadi tidak terdistribusikan. Maka ya itu dari data itu kan timbul dilihat dari seberapa banyak pelaku atau oknum-oknum dari tersebut penegakan hukum yang parah. Ya artinya kalau penegakan hukum si orang yang tidak melakukan korup itu kan tidak didata sebagai orang yang korup, kan begitu. Artinya oknum yang masuk di dalam data tadi, kan begitu. Kita harus berbicara fair juga gitu. Mas, kalau yang namanya oknum tuh 1 atau 2. Kalau 97 orang ikut persekongkolan itu udah bukan oknum lagi. Itu namanya gerombolan. 1 orang oknum, 2 orang oknum, 3 orang oknum, 4, 5, 6. Kalau udah jumlahnya sebanyak itu, it is not oknum, itu sistem. Nah ini, dalam satu lembaga ada 100 orang. Dalam satu lembaga ada 100 orang. 100-100-nya pun ini korup, itu dikatakan oknum. Lembaganya yang bukan oknum. Jadi nggak bisa kita bilang Mahkamah Agung yang korup. Pelakunya tetap kita disebut oknum. Artinya begini, artinya bahwa sistem ini kalau tidak diperbaiki, termasuk sistem hukum ini kalau tidak diperbaiki, ya apalagi karakter korup ini nggak diperbaiki, malaikat pun yang memimpin kepolisian tetap aja akan seperti ini gitu loh. Malaikat yang memimpin Mahkamah Agung tetap akan seperti ini. Itu yang dimaksudnya budaya. Nah jadi buat saya memang persoalan yang mendasar di sini adalah masalah sistem. Kalau masih seperti ini terus, ya Indonesia tinggal menghitung. Nah, itu baru fair ngomongnya. Kita harus memperbaiki sistem. Kalau saya bicara seperti ini karena saya mencintai republik ini, saya mau anak cucu saya masih hidup di negeri ini. Kalau anak-anak kita dari kecil diajarkan, kamu yang jujur ya nak, kamu jangan mencuri. Itu berhenti aja kita ngajarin anak-anak kita jujur. Kamu bilang aja, kamu korupsi aja nak.
Atau kamu boleh bunuh orang kok, nanti kamu juga dapat korting hukumannya. Dan itu adalah sesuatu, kita ini 17 Agustus, 78 tahun merdeka. Bapak-bapak yang mendirikan Republik ini menangis kalau dia tahu kita ini nggak usah berperang, nggak usah kasih nyawa, nggak usah kasih harta, cuman satu, jujur aja, taat hukum dan jangan ambil nyawa orang sembarangan. Itu aja tidak terjadi di depan mata kita tanpa tedeng aling-aling. Jadi Mas Pablo, bukan soal dia membunuh satu orang, bukan soal pembunuhan satu orangnya, tetapi ketika dia melakukan itu dengan memakai seragam di rumah dinas, melibatkan begitu banyak anak buah, itu tragedi bagi bangsa ini. Saya tidak punya rasa benci, saya tidak dendam dengan Ferdy Sambo, tapi saya mencintai negeri ini yang penegakan hukum dan demokrasi tidak bisa jalan tanpa kepolisian yang benar. Jadi kita dudukan pada Pak Risman dulu ya. Masalahnya itu pada persoalan sebenarnya gitu. Anda jangan bicara membandingkan Sumanto lah dengan jadi kita begini, yang saya sampaikan, biar saya garis bawahi dulu. Kita tidak pernah mengatakan bahwa dari tadi tuh saya ngomong nggak ada saya bilang bahwa Sambo itu tidak salah. Sambo itu harus bebas, nggak ada tuh, saya nggak ada ngomong begitu. Yang saya bilang adalah hormatilah putusan Mahkamah Agung. Mas, kalau Anda mau hormat silahkan, saya tidak mau hormat. Lah iya, itu kan menurut saya. Itu menurut saya kan. Oke. Begitu. Kita kembalikan ke Pak Risman terlebih dahulu. Menurut Pak Risman, apakah proses yang dijalankan oleh Ferdy Sambo sampai putusannya sekarang ini dipolitisasi, salah atau benar yang sudah dilakukan? Ya, baik. Terima kasih ya. Tentu memang diskusi ini akan menjadi sangat menarik. Karena memang kita berbicara di sini tentang ruang hukum atas proses tindak pidana yang telah terjadi dilakukan oleh Ferdy Sambo. Tentu ini adalah akan menjadi edukasi juga bagi masyarakat Indonesia ya. Yang perlu kita garis bawahi, apapun yang kita bicarakan hari ini haruslah dia tetap pada protokoler di mana aturan hukum yang sebenarnya yang harus menjadi panutan dan teladan di negeri kita ini, dan itu harus menjadi satu keadilan bagi kita. Nah, kembali untuk menjawab pertanyaan dari Mas Kris tadi ya. Pertama, jika kita melihat marwah daripada Polri itu adalah terletak pada slogannya, yaitu Tribrata ya. Tribrata itu mengayomi, melindungi masyarakat ya. Dalam hal ini kalau dikatakan mengayomi, melindungi dan lain-lain bahagian daripada tanggung jawab Polri, tentu apabila dari oknum Polri itu sendiri yang menjadi pelaku daripada tindak pidana itu, sehingga harus menghilangkan nyawa orang lain. Tentu yang selama ini kita menganggap hukum yang dijalankan oleh Polri adalah menjadi panglima. Di sini yang perlu kita pikirkan adalah setelah Mahkamah Agung ya melalui kasasi yang dimana akhirnya memutuskan untuk memberikan diskon, istilah yang lagi trendy sekarang ya, dari pidana mati hingga migrasi dia kepada seumur hidup. Lantas yang menjadi persoalan sebagai edukasi bagi masyarakat Indonesia yang berjumlah 270 juta yang turut menyaksikan persoalan dalam negeri terhadap tindakan yang telah terjadi. Mana yang harus dipercaya oleh masyarakat ketika pengadilan negeri telah memutuskan untuk dipidana mati? Jangan dibuat bingung masyarakat Indonesia, itu maksud saya. Harus diluruskan dulu. Masyarakat Indonesia kan mengikuti, kalau tadi ada bahasa katanya netizen atau mungkin follower dan lain-lain, ini mengikuti perkembangan hukum di dalam negeri. Ketika MA, artinya dalam kasasi tersebut, akhirnya menganulir, ya, dengan menyatakan dari pidana mati akhirnya dirubah menjadi seumur hidup, dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Yang menjadi persoalan, kita tidak lari dulu kepada keadilannya. Kalau kita bicara keadilan, saya pikir di sini keluarga daripada Joshua kalau bisa meronta-ronta, bisa menangis menjerit-jerit, andaikan kita berada di posisi itu, saya pikir ini sungguh tidak ada keadilan. Bicara menghormati putusan is okay.
tergantung bagaimana mau cara menghormatinya. Kalau keadilan itu seakan-akan tidak didapatkan. Kita dapat menghargai atau menghormati apabila kita merasakan masyarakat Indonesia diperlakukan secara equality before the law. Kan begitu ya. Nah, apabila diperlakukan secara demikian, patut mungkin kita bisa menghormati putusan itu. Namun pada saat ini, secara hati nurani dan dari segi aspek kemanusiaan, tentu kalau ada beberapa orang bisa menghormati, kita harus melihat juga apakah keluarga daripada Joshua dan kolega dan termasuk kita-kita yang berempati terhadap nyawa yang sudah hilang, apakah kita juga bisa menyatakan itu dengan ikhlas? Ya, ini yang jadi persoalan. Sehingga masyarakat yang selama ini disuguhkan seakan proses penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri telah sampai pada taraf untuk memuaskan hati masyarakat ketika hukuman itu diketuk palu dengan pidana mati. Masyarakat percaya ternyata pengadilan kita berjalan dengan baik. Tapi setelah itu akhirnya di MA ini dianulir kembali. Jangan dibuat bingung dong masyarakat. Masyarakat bingung akhirnya nanti mana yang mau dipercaya? MA atau PN? Nah, lantas jika kita sudah lari ke fase itu, tentu kembali kita melihat prospek ke depannya yang akan terjadi atas dasar putusan daripada Mahkamah Agung tersebut dari seumur hidup dari pidana mati sampai seumur hidup. Orang akan bertanya, netizen akan bertanya, jangan-jangan ini nanti bisa berkurang lagi. Andaikan ini juga berkurang lagi, berarti keadilan yang selama ini juga sudah tidak kita dapatkan, akhirnya semakin merasakan sesuatu hal yang tidak lebih adil lagi. Lalu maksud Pak Risman, jika sudah ada putusan pengadilan negeri, maka sampai akhir itu harus ngikut begitu? Paling tidak begini, paling tidak kalau menurut hemat saya, ketentuan daripada pandangan masyarakat yang selama ini begitu mengharapkan keadilan atas hilangnya nyawa seseorang, tentu yang dilakukan bukan secara person ya, tapi secara masif bersama-sama. Ini yang persoalannya, secara bersama-sama. Nah, tentu apakah memang jika itu dilakukan oleh MA akhirnya menganulir dengan memberikan putusan akhirnya diskon, kira-kira dipikirkan juga nggak sih sebenarnya perasaan korban atau keluarga? Itu yang menjadi pertanyaan. Dipikirkan juga atau tidak perasaan korban, Pak Dodi? Ya, itu pastilah hakim pasti mempertimbangkan hal itu. Cuma persoalannya begini, kalau memang mau mengikuti apa yang disampaikan oleh masyarakat, artinya kita harus perbaiki dulu undang-undang kita, KUHP kita, di sana harus diatur gitu loh. Saya pikir semua bukan soal undang-undang. Kata itu ada pepatah yang mengatakan, berikan saya hukum yang buruk dengan hakim yang jujur, maka saya akan memberikan keadilan. Jadi undang-undang kita itu baik, undang-undang kita itu masih ada yang kurang, tetapi dalam hal yang saya ngerti maksudnya Pak Ridwan di sini. Ini adalah hal yang sudah menarik perhatian masyarakat seperti magnet. Tidak pernah ada dalam sejarah Republik ini satu peristiwa ya seperti itu yang diikuti oleh masyarakat sampai 2 tahun. Dari tahun 2022 habis di 2022 Desember, 2023 masih terus sampai kita bulan Agustus nih, 17 Agustus ya. Artinya selama 2 tahun masyarakat itu seperti empati tadi, seperti magnet. Ada orang yang perang, ada orang yang bom. Ukraina aja nggak seperti itu beritanya. Pada waktu peristiwa Sambo ada teroris di Bandung, ya kan? Ada polisi yang juga mati di sana. Tetapi apakah orang membahasnya seperti ini? Kenapa? Karena yang dibunuh adalah ajudan yang mengawal 24 jam yang akan memberikan nyawa dan jiwa raganya untuk Sambo. Yang namanya Joshua Huta Barat itu diminta sebagai anak, dan ketika dia mati, ibunya menangis didengar oleh langit kalau saya bilang. Kalau nggak mungkin menggerakin begitu banyak. Semua pengacara nggak ada yang dibayar, Bapak. Ya. Jadi terkait masalah tepat atau tidak putusan yang dianulir oleh Mahkamah Agung, kembali kepada persepsi. Yang menjadi persoalan adalah ketika pembunuhan itu terjadi, dilakukan oleh seorang oknum daripada anggota Polri. Kalau tadi masyarakat sipil pun kita tidak bisa dapat menerima itu, seyogianya MA apakah tidak melihat seorang penegak hukum yaitu oknum perwira Polri yang harusnya menjadi teladan, melaksanakan tribrata, mengayomi, melindungi masyarakatnya, di mana lagi tempat kita berlindung.
Di mana lagi kita untuk mendapatkan keadilan? Makanya saya maksudkan bagaimana kita mau menerima daripada putusan MA itu walaupun faktanya itu harus dijalankan, tapi yang kita maksudkan adalah yang melaksanakan eksekusi ini adalah oknum daripada anggota penegak hukum. Tapi apakah anggota Polri itu juga tidak memiliki hak untuk mendapatkan keadilannya? Itu dulu pertanyaan saya. Tentu begini ya. Dalam hal untuk mendapatkan keadilan itu sah-sah saja setiap orang untuk mendapatkan itu. Hanya yang perlu di breakdown itu adalah yang bersangkutan ini adalah penegak hukum. Dia tahu bagaimana. Terus bagaimana kita mau melaporkan orang yang melakukan tindak pidana sementara kita harus justru itu Bang. Buat saya hari ini sebaiknya berpikir ya kan next step ini ada kesempatan PK. Jangan sampai ya kan dari hukuman seumur hidup nanti PK keluar putusan jadi 20 tahun. Nah nanti dari 20 tahun ya kan hanya menjalani 3/4 ada PD. Ini yang sulit Pak Dodi ya. Kita melihat daripada penjelasan daripada pihak kejaksaan. Tentu dengan putusan MK 2003 tersebut di mana jaksa penuntut umum juga yang menjadi jaksa penuntut terhadap Sambo, dia sudah tidak bisa mengajukan PK. Dia tidak bisa, tapi PK itu kan dilakukan oleh terdakwa. Terpidana yang bisa mengajukan dengan pidana yang mengajukan PK. Kan gitu. Jadi artinya begini. Harapan kita adalah jaksa penuntut umum yang bisa membela hak kita sebagai korban. Ya, kalau saya ngelihatnya begini, Pak Risman. Jadi intinya dengan ada upaya hukum banding hingga kasasi, itu kan haknya juga bagi si terpidana. Kan begitu. Dia boleh melakukan itu, dia berhak untuk melakukan itu untuk mendapatkan keadilan baginya. Jangan itu yang membuat saya berpikir kenapa sih kita itu kayak seolah-olah udahlah lu nggak usah ngambil upaya hukum itu, ikutin aja apa yang ada di putusan pengadilan negeri, kan jatuhnya seperti itu kan. Ya artinya begitu Pak. Mudah-mudahan kalau memang beliau mengajukan itu tidak bisa dipenuhi. Kalau ternyata nanti dipenuhi, bagaimana? Ya tinggal kita awasi sekarang. Artinya begini, saya juga meminta masyarakat kalau kita memang meragukan apa yang ada di putusan Mahkamah Agung, kita juga kan mengkhawatirkan nantinya dia akan mendapatkan hukuman yang di bawah itu, ada diskon lagi 20 tahun dan sebagainya. Ayo kita masyarakat kita awasi. Maksud saya begini, dari segi keadilan hukumnya supaya dapat juga ya, tentunya ketika memang diberikan kewenangan oleh karena putusan MK tersebut untuk terpidana bisa mengajukan PK dan bahkan itu ahli waris dan lain-lain, persoalannya untuk keluarga korban akhirnya duduk dan menangis. Apa yang bisa dilakukan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Bukan begitu Inang Irma, tidak ada yang bisa dilakukan. Kita hanya larut dalam kesedihan dan akhirnya melihat proses penegakan hukum kita ini yang akhirnya menganggap kita tidak bisa mendapatkan keadilan. Betul. Jadi yang Pak Ridwan bilang apapun upaya yang kita lakukan tidak akan mengembalikan nyawa Joshua. Itu yang nomor 1, ya kan. Nomor 2, ini menunjukkan bahwa ketika rakyat merasa keadilan ditegakkan, maka itu dicegat di ujung, di MA. Bukan hanya keluarganya Pak Ridwan, Joshua, adiknya Reza dan juga tunangannya, ya, dan Vera mengatakan bahwa seandainya abang saya bisa bangkit dari kubur, pasti dia akan memberitahu sebetulnya apa yang terjadi. Nah, lalu soal bagaimana sekarang jaksa sudah tidak bisa lagi PK karena baru berubah ya, baru tahun ini ya. Baru tahun ini. Jadi MK 2023. Nah, 2023 artinya hanya terdakwa yang punya hak. Itu pun juga ada aturan baru. PK tidak bisa menambah hukumannya, hanya bisa mengurangi. Jadi pasti akan PK lah. Benar. Kalau saya jadi Sambo ya PK. Kenapa? Ya mau dong dikurangi hukumannya. Tentu saja akan berbuat segalanya untuk mengurangi hukumannya. Sekarang kan pertanyaannya, ini kan nama aparat penegak hukum. Pada waktu peristiwa Sambo itu kepolisian anjlok sampai 48%. Tidak pernah seanjlok itu. Kasian kan polisi-polisi yang baik yang harus kerja keras mengangkat citra, tapi yang mencoreng ini menghapus semua yang ada. Kenapa? Karena peristiwa ini membuat semua ibu-ibu, bapak-bapak dan rakyat Indonesia itu memiliki empati. Itu loh. Kalau kasus pembunuhan banyak kok. Ada pembunuhan yang lebih banyak korbannya, ada pembunuhan yang mungkin lebih sadis tadi seperti Sumanto. Tetapi ketika ini dilakukan oleh seorang petinggi Polri bintang 2, ini akan menjadi sesuatu yang diingat dan dicatat dalam sejarah kelam kepolisian Republik Indonesia. Itu semua senior-senior, semua
pensiunan polisi yang saya ajak bicara, mereka itu menangis. Menangis kenapa? Karena orang sekarang sudah jadi adagium yang jujur itu cuma polisi tidur sama patung hugeng. Tidak jujur itu nggak enak banget dibilang kayak gitu kan. Ini jadi dapat lagi bahwa polisi itu bisa membunuh dengan semena-mena. Jadi belum lepas stigma yang ini nggak gampang. Kalau kepercayaan publik itu tidak bertambah, maka yang cilaka bukan hanya kepolisian Republik Indonesia, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya selalu bicara dengan keras? Karena yang namanya demokrasi itu tidak bisa ditegakkan kecuali kita punya polisi yang bersih, kecuali kita punya sistem hukum yang berkeadilan, yang tadi dikatakan oleh Pak Rizwan. Jadi this is not about Ferdy Sambo, this is not about the police. Saya sendiri nggak ada gunanya. Kalau Ferdy Sambo dihukum mati atau tidak pun juga, sebetulnya it doesn't matter to me. Tetapi kepada kepercayaan publik, ini rakyat ini kalau sudah turun kepercayaannya, maka akan terjadi disorientasi, disobedient, lalu akan menjadi marah. Nah, itu kan kita cegah supaya kita bernegara ini jangan hanya slogan kata-kata saja, semua kedudukan sama di muka hukum, tetapi tidak sama di depan penegak hukum, kan gitu jadinya. Kalau seorang penegak hukum melakukan kesalahan, maka dosanya itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena dia yang harusnya mengayomi, dia yang harusnya mengadili. Apalagi ini polisinya polisi. Kalau polisi nakal aja kita ngadunya ke Kadif Propam kok. Oke. Kalau Kadif Propamnya nakal ya begini, harus ada tim sus akhirnya. Dan akhirnya di ujung-ujungnya ini akan dicatat. Mungkin kita sudah mati beberapa puluh tahun dari sekarang. Tapi apa yang kita lakukan sekarang ini ya akan menjadi sejarah. Lalu tadi yang dikatakan Mas Fikri dan Mas Ridwan, yang ada di dalam ini nih YouTube dan apa yang terjadi ini selama 200-300 tahun akan terus dilihat. Apa yang kamu katakan Mas Inang akan diingat. Ya. Kamu udah nggak ada, kita udah nggak ada nih, anak cucu kita. Ya. Dan semua orang-orang Baghdad akan bicara, jangan kamu seperti Sambo ya. Oke, Inang. Kalau akan diingat 200-300 tahun lagi. Terus bagaimana seandainya kita menyoroti anaknya Ferdy Sambo yang baru lulus Akpol, sempat digiring, bukan digiring ya, apa ya? Pemberitaan begitu masif yang seakan-akan menimbulkan dia tidak layak untuk lulus Akpol gitu. Kalau saya tidak setuju ya. Kalau saya bilang anaknya punya jalan sendiri ya. Kalau dia diterima, ya berarti ya sudah dia diterima. Institusi Polri nanti yang akan mendidiknya. Okay. Apabila sesuatu terjadi, maka institusi Polri yang akan mencoreng namanya sendiri, ya kan? Kenapa? Karena anak seorang penjahat nggak mesti jadi penjahat. Tadi saya tanya nih, Mas Fikri nggak nurusin bisnis bapak gitu betul, kan? Kamu biasa ditanya seperti itu, saya nggak ada aling-aling saya tanya. Kamu mau nurusin bisnis bokap nggak? Enggak. Nah, kalau polisi bapaknya, polisi mau jadi anaknya. Tapi saya kan selalu bilang saya bangga. Ayah saya itu pendiri Bakri, dia itu orang yang jujur. Ketika orang mau kasih kickback, mau dikasih dia $1 juta, dikembalikan. Mau dikasih dia mobil Mercedes yang terbaru, dikembalikan. Ya. Sampai Abu Rizal bilang, Om, ini nggak ada orang yang kayak Om katanya. Dikasih dibalikin, nggak minta, nggak korupsi loh, itu perusahaan swasta loh. Itu perusahaan swasta. Tetapi bagaimana dia menghargai pekerjaannya dan memberikan martabat kepada pekerjaannya. Dia direktur dari Bakri Mitsubishi. Itu mahalnya sebuah integritas dan kejujuran. Yes, tapi kan saya bisa bilang gini Mas Ridwan, walaupun bapaknya Bapak Ridwan mungkin seorang guru atau petani, bukan jenderal ya, tapi saya kasihan sama anaknya Sambo. Ya. Kamu tahu kenapa? Karena dia tidak bisa bilang saya mau seperti bapak saya. Ngerti nggak? Kamu bapak kamu masih ada? Masih. Kamu bisa bilang kan saya mau kayak bapak saya. Iya, bisa. Apakah kejujurannya, apakah kebaikan hatinya, bukan pangkat ya, bukan pangkat dan bukan harta loh Mas. Akhirnya itu menjadi mengganggu psikologi si anak itu tersebut. Yes, jadi kita tidak perlu menjudge kalau memang dia sudah diterima itu ada karmanya sendiri, ada karma baiknya, ada karma buruknya, nanti dia yang akan menjalaninya. Dan saya hanya sedih karena anak seorang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak bisa mengatakan saya bangga terhadap ayah saya. Itu yang dia tidak bisa katakan. Jadi menurut saya
itu Jadi aku Inang, bangga. mohon maaf Inang. Kalau aku bangga, kenapa? Karena ayahku bertanggung jawab atas perbuatannya. karena kamu bilang dia sudah membayar dengan nyawanya. Betul. Ya, kalau kamu bilang kamu mau apa lagi? Ayah saya bayar sama nyawanya loh. Saya ini jadi nggak punya bapak nih. Betul. Kenapa? Saya Karena bangga dengan ayah saya karena dia berani. memilih untuk jadi gembong narkoba gitu kan? Betul. Ya, tapi At Inang, least you can say that. Iya. saya mau nanya sama Inang. Kalau seandainya bagaimana dengan banyak netizen yang bicara soal ini anaknya Sambo ini harusnya nggak pantas lulus Akpol itu. Itu gimana? Kalau soal itu ya Mas Pablo, bukan hanya anaknya Sambo saja. Dari 10.000 yang lulus itu, ya itu mungkin setengahnya kalau kamu wawancara, kamu tahu bagaimana mereka bisa lulus, ya kan? Ya. Mereka harus bayar uang yang mahal, harus ada orang dalam, harus ada yang backingan. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk anaknya Sambo. Bahwa sistem rekrutmen di kepolisian itu harus diperbaiki. Kalau ada polisi jujur yang bisa masuk, paling Joshua karena miskin orang tuanya, atau Eliezer karena tidak punya uang. Ada yang baik, mungkin 10% ya. Sisanya itu adalah orang-orang yang berlomba seperti bidding, seperti lelang. Ya kan, karena keponakan saya juga banyak yang mau masuk ke kepolisian, kejaksaan, setengah mati. Ada yang udah kasih duit 400 juta nggak dapat, kurang 100 katanya gitu. Jadi something like that, you know. Dan jadi kalau dia diterima, lalu ada orang yang protes, ada orang yang setuju atau tidak setuju, biarkan anak itu menjalani nasibnya sendiri. Kalau menurut saya ya, anak itu punya jalan hidup sendiri, yang dia tanpa dihukum pun, tanpa harus netizen protes pun, sebetulnya hatinya sendiri sudah tidak bisa membanggakan. Ya, artinya kita tidak boleh, artinya kita tidak boleh menjudge si anak juga dong, tidak boleh menyamakan dengan si bapak. Saya Iya, bilang kan, bahwa gitu. anak Karena punya tidak jalan. ada keterkaitan anak Ya, itu dengan betul. perilaku orang tuanya. Ya, makanya Jadi kita anak itu setuju jangan itu. pula jadi Itulah salah satu juga yang membuat saya kenapa saya sebut netizen psikopat, karena arahnya ke situ. Ferdi Sambo harus dihukum mati, anaknya kenapa nih bisa lulus Akpol di, oh pantas lah bapaknya begini. Wah, semua kan jadi omongan itu Nggak kan. gitu juga Mas, Gitu. saya kan juga netizen. Iya, tapi netizen itu ada yang mengatakan itu. Tapi kalau anaknya lolos karena dia anaknya Ferdi Sambo bisa jadi. Iya. Lah iya, tapi Bisa artinya jadi kalau apakah, itu. apakah keberatannya orang-orang kan? Iya, kecuali gini komentarnya, anaknya Ferdi Sambo nggak cocok jadi polisi, ya itu mungkin salah. Itu Tapi kalau katanya. komentarnya, iya nih anaknya Ferdi Sambo lolos karena dia anaknya Ferdi Sambo, ya mungkin bisa jadi. Bapaknya gede Semua banget. orang. Disinilah mungkin yang dilihat Bang Pablo, netizen melakukan peradilannya sendiri gitu, Ya. Seolah-olah gitu. Oke. anaknya Ferdi Sambo ini tidak boleh lulus Akpol. Gini Mas, gitu. opini publik itu penting sekali. Betul. Ya, orang tidak salah pun bisa dibunuh. Kalau kita bicara, contohnya Yesus Kristus itu tidak ada salahnya loh. Dia tidak punya kesalahan sama sekali, tapi dia dibunuh. Inang mengakui bahwa opini publik sangat kuat dalam mempengaruhi itu ya. Iya, dan kamu tidak bisa membendungnya. Kamu mau bilang netizen psikopat atau tidak adil, yang namanya opini publik itu mencerminkan ya tempat kita berpijak. Kalau kita ada di Swedia, Nah, kalau itu saya setuju. kalau emang dia di iya. Swedia, mungkin opini publiknya tidak seperti ini karena penegakan hukumnya beda. Jadi karakter dari netizen Indonesia itu adalah seperti itu. Kalau saya pun juga, Anda juga tidak boleh ngejudge netizen Indonesia. Mungkin jika pembunuhan ini juga terjadi di Korea, saya rasa kita nggak terlalu pusing mungkin harusnya kan. Ya, itu persoalan. Tapi Ya, kalau ya, kita akui. Ya kalau netizen nyerangnya misalnya, anaknya salah. Tapi kalau netizen nyerang Sambo ya nggak salah karena kan yang anaknya nggak bukan Oke, netizen Sambo menyerang ngapa-ngapain Sambo, tapi. netizen menyerang Sambo tidak salah. Nah, Iya. kita tanya ke Pak Dodi sebagai pengamat putusan peradilan. Pak Dodi, baiknya putusan peradilan itu didasarkan bukti, fakta, dan undang-undang atau berdasar opini publik? Ya berdasarkan undang-undang lah. Apalagi sekarang tingkatnya udah di Mahkamah Agung, berarti kan memang proses pembahasan tentang materi pokok kasus itu udah selesai, udah nggak ada lagi perdebatan. Tinggal bagaimana hakimnya aja menilai, mengopinikan. Apalagi kalau di kasasi itu yang dinilai justru apakah proses hukum acaranya itu berjalan dengan baik, dengan benar atau tidak.
Kalau itunya udah berjalan dengan baik ya harusnya udah selesai. Jadi udah nggak bicara lagi masalah. Lalu bagaimana dengan opini publik yang tidak puas dengan putusan peradilan? Ya kalau opini publik ya mau sampai kapan kita bisa mampu memenuhi kepuasan publik kan susah. Kita nggak bisa yang tadi Idang sampaikan. Hilang nggak ini suaranya? Nggak terus. Jadi gini, kan bukan hanya Sambo saja di dalam urusan ini. Betul. Ada courting besar-besaran terhadap PC, terhadap RR dan juga terhadap KM yang dalam hal ini agak mengherankan. Kenapa? Karena mereka itu juga berperan dan salah satunya juga ada polisi. Jadi diskonnya itu kok besar banget gitu loh. Jadi setengahnya gitu. Diskon 50% yang dari 20 jadi 10 gitu. Itu kenapa loh? Saya mempertanyakan ini emang konsideran yang di PN dengan PT nggak benar sampai harus didiskon? Apakah boleh seperti itu? Kalau itu memang jenjang pidananya. Iya, tapi kan itu ada pertimbangan yang berdasarkan hati nurani. Kalau hukum kan hukum pidananya sama. Konsideran dari hakim negeri sama hakim tinggi sama. Apa yang menjadi konsideran hakim MA? Misalkan mendiskon sampai PC menjadi seumur hidup. Bukan, 10 tahun dari 20 tahun. Jadi diskon 50%. Itu kan pertanyaan besar. Kenapa? Karena di dalam hal ini kita harus ke kronologis lagi yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini adalah karena pengaduan dari PC. Jadi saya mau tanya saya Pak setuju Dodi. yang dimaksudkan oleh Inang Irma tadi tentu adalah untuk melaksanakan satu putusan yang dilakukan oleh hakim atas sebuah perbuatan tindak pidana. Dan faktanya memang banyak yang terjadi. Di samping daripada undang-undang, peraturan seperti yang disampaikan Pak Dodi, tentu hakim juga memiliki keyakinan berdasarkan hati nuraninya dia. Yang jadi soal, apakah hati nurani ini bisa diberlakukan dengan baik? Itu persoalannya. Betul. Begitu. Oke, saya mau tanya sama Pak Dodi. Saat ini kan putusan pengadilan sudah ada nih di Mahkamah Agung ya yang menyatakan bahwa Ferdy Sambo udah seumur hidup aja kan begitu ya. Kira-kira nih dari putusan tersebut gitu ya, bisa nggak masyarakat mengakses melakukan pengecekan apa sih dasar hakim melakukan pertimbangannya apa sih sampai dia harus di courting begitu, bisa nggak Pak Dodi coba? Ya, jadi untuk masyarakat sangat bisa mengecek putusannya apa, pertimbangannya apa itu melalui internet ya kan mahkamah.agung.go.id ya. Nggak salah itu sebentar lagi minta dirilis sebenarnya itu. Ya, Kalau sudah minta dirilis itu. Kita tunggu saja. Nah gini toh. Saya tuh mikirnya gini nih. Kalau ada keputusan yang dibuat, keputusan itu kan berdasarkan konsideran. Saya memutuskan untuk datang ke sini. Saya cuma konsider kenapa? Oh ya sudahlah. Ada teman-teman yang mengundang dan ini 17 Agustus. Jadi saya setelah maghrib saya nggak ada kerjaan, saya kesini walaupun saya telat. Saya ada pertimbangannya nih. Ada pertimbangannya, saya memutuskan. Kan ini kita tahu putusan, pertimbangannya kita nggak tahu, konsiderannya kita nggak tahu, makanya dikritik habis-habisan. Kemarin saya dengan Saur Siagian dan Martin Simanjuntak duduk di satu forum mengatakan bahwa seharusnya ya hakim itu pada saat mengeluarkan, apalagi emang putusan, konsiderannya itu sudah siap. Jangan-jangan bahayanya nih putusan dulu nih. Nanti konsiderannya kita bikin yuk, kita belakangan. Yang terjadi sekarang ini. Iya. Jadi namanya susulan Inang ya. Memang biasanya amarnya dulu yang disampaikan, diumumkan, dan nanti dia akan masukkan semua. Ya maka kita sebagai masyarakat kita tunggu, kita minta untuk segera rilis ya. Kemarin katanya mau dirilis ya. Ya kita minta untuk segera dirilis agar masyarakat tahu, biar tidak ada lagi orang-orang yang bertanya-tanya tentang putusan tersebut akhirnya membuat opini-opini yang gaduh di luaran sana. Itu sih. Oke. Satu lagi PR-nya adalah bahwa masih ada kesempatan untuk PK, masih ada kesempatan untuk gerasi, amnesti, ya kan, masih ada pembebasan bersyarat. Nah itu yang harus coba sama-sama. Kalau jadi angka dia bisa dapat amnesti, tapi kalau seumur hidup nggak bisa kecuali gerasi. Menurut Inang akan berubah jadi angka atau diatur kok? Jadi harusnya nggak ini saja sudah sangat mengecewakan ya kan. Jadi kalau seumur hidup itu kan hanya bisa dapat gerasi dari presiden. Nah ini dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Saya sendiri bukan orang yang ingin dendam orang nyawa dibayar nyawa, enggak. Saya ini aktivis ya kan. Sebetulnya dalam hal ini ada undang-undang yang nanti akan diberlakukan. Tapi menurut saya
Kalaupun di penjara, dilihat 10 tahun kemudian jadi seumur hidup, ya nggak apa-apa juga, karena itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak ada kecurigaan lagi atau tanda tanya. Mahfud mengatakan bahwa kalau prediksi saya, seumur hidup Sambo itu akan meninggal di penjara. Ya kan, artinya ya udah seumur hidup. Tadi gimana caranya mengawasinya? Bagi saya, kalau masih diberikan umur, maka dia bisa membantu dengan membuka apa saja sebetulnya di balik bagan-bagan yang selama ini masih menjadi tanda tanya, dan menggunakan sisa hidupnya untuk memperbaiki kepolisian. Itu loh sebetulnya. Ada orang yang namanya repent, ada orang yang namanya bertobat, ada orang yang namanya bisa memberikan sesuatu yang baik. Dipakai itu. Kenapa? Karena Joshua tidak bisa hidup lagi dari kuburnya. Tapi institusi kepolisian itu harus dijaga dan harus tetap bersih, karena kalau kita masih mau sistem demokrasi di negeri ini, kita tidak bisa tanpa kepolisian yang menegakkan hukum. Bukan buat kita. Saya punya anak, punya cucu, saya masih mau hidup di republik ini, di mana orang jujur masih bisa dapat keadilan, orang baik masih bisa dapat keadilan. Jadi keadilan itu bukan tergantung uang, bukan tergantung jabatan. Memang masih jauh, tapi kalau kita tidak mengupayakan dari sekarang, bagaimana coba? Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa kepolisian. Terakhir Bang Pablo, apa yang harus polisi lakukan? Ya tentunya dari kejadian Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, ya polisi pastinya harus diperbaiki secara terus-menerus begitu ya, untuk mendapatkan kualitas yang terbaik dalam menegakkan hukum, menjaga Kamtipmas di Indonesia. Itu pasti, saya setuju untuk itu begitu. Nah, Sambo sama Teddy Minahasa tidak memperbaiki itu, sepakat kan? Oh iya, bahwa sepakat. Kalau itu tidak malah sepakat. mencoreng dan malah bikin kepolisian jadi tambah berat Ya tugasnya. jelas itu sangat mencoreng. Gitu. Kalau itu kita akui ya. Artinya memang apa yang dua oknum tersebut lakukan terhadap Polri sangat merugikan Polri. Kita akui itu. Maka daripada itu ya kita harus tetap awasi, kita tetap harus tetap mengkritisi Polri ya, dan kita harapkan Polri bisa mendengar itu dan merubah sistem yang selama ini sudah berjalan di dalam Polri. Itu sih cara merubahnya itu. Oke, kalau dari Pak Dodi terakhir seperti apa? Kalau dari saya bahwa persoalan mendasar bangsa ini adalah sistem. Jadi mari kita sama-sama perbaiki sistem ini, dan satu lagi karakter buildingnya ya. Inang ya. Jadi memang bangsa ini terlalu banyak yang sudah menjalankan budaya korup. Nah, itu yang harus diperbaiki. Ketidakpercayaan publik kepada peradilan Indonesia, apakah masih bisa dipercaya atau harus dibuat seperti apa, Pak? Ya, jadi memang tentu ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Tentu kita sebagai warga untuk itu, karena melihat beberapa waktu belakangan ini, tentu hilangnya trust dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Polri. Disinilah dimintakan supaya Polri benar-benar berbenah, baik secara sistem maupun dengan berbagai aspek lainnya, sehingga rasa empati dan kepercayaan masyarakat kembali bisa kembali seperti semula. Apabila itu bisa terlaksana dengan perbaikan-perbaikan, maka saya pikir kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Harapan kita, Polri biarlah berbenah dan evaluasi, karena memang Polri saat ini sangat dibutuhkan dalam melakukan penegakan, melindungi, mengayomi. Tentu ini harus memang patut kita apresiasi, karena tidak semua juga langkah-langkah yang dilakukan Polri tidak memberikan kontribusi yang baik. Tapi apabila ada seperti pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan oleh salah satu oknum tersebut yaitu Sambo, ya tentu kita memang harus kritisi hal ini supaya besok ini tidak terulang lagi. Itu sih. Terima kasih. Oke, kalau dari Inang, bagaimana tingkat kepercayaan publik dan apa yang harus dilakukan oleh Polri dan institusi peradilan lainnya? Ya, jadi kan semua sama, mau Polri, institusi peradilan lainnya, itu kan menegakkan hukum-hukum itu tegak lurus. Dan ada satu hal, bahwa keadilan itu kan harus sama ya. Jadi kita itu jangan melupakan tujuan kita mendirikan republik ini, iya kan, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah ini nggak bisa adil nih, nggak bisa makmur kalau nggak adil. Ya, jadi kenapa keadilan itu penting? Karena
ketika ketidakadilan itu dirasakan, maka akan terjadi resistensi. Mau program apapun juga, ketika orang merasa diperlakukan dengan tidak adil, ketika itulah akan ada perjuangan, akan ada kemarahan, akan ada pemberontakan, akan ada perlawanan. Jadi kalau saya bilang dalam hal ini, saya ini kan mewakili perempuan ya, seorang ibu, bahwa yang terjadi terhadap Joshua Huta Barat itu adalah satu tragedi, ya kan? Dan orang tidak bisa mengatakan bahwa saya ikut merasakan. Kita nggak bisa ikut merasakan. Yang bisa kita lakukan adalah membuat agar supaya keluarga yang ditinggalkan ini merasa mendapatkan keadilan. Ketika dia bilang ini kayak disambar petir, bukan hanya urusan Ferdy Sambo ya, urusan dari diskon kepada PC, kepada RR, kepada KM yang membuat mereka merasa bahwa oh, kami memang tidak berdaya. Nah, negara ketika negara tidak bisa menyediakan ya bantuan atau keadilan bagi yang tidak punya uang, bagi yang miskin, bagi yang termarginalkan, maka disitulah akan terjadi kekacauan. Jadi saya melihat bahwa kita harus perkecil gap ini. Masih ada orang-orang seperti Kamarudin Simanjuntak, masih ada orang-orang seperti Nelson Simanjuntak, Martin Simanjuntak, Saur Siagian, dan saya sendiri yang tidak dibayar 1 rupiah pun. Kenapa? Karena tadi empati. Kalaulah bangsa ini memiliki empati, maka kita akan lebih damai. Sehingga kedepannya tuh nggak ada lagi orang yang dibunuh seperti Joshua. Betul, setuju. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih teman-teman meeting room. Semoga Polri dan Mahkamah Agung atau institusi peradilan apapun bisa memutuskan apapun itu berdasarkan fakta, bukti, tanpa tekanan dari manapun. Terima kasih, sampai jumpa di meeting room selanjutnya.